Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami dari BPS untuk saat siang hari ini menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang berikut Bapak Ibu, kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi bagi seluruh masyarakat di Maluku yang sudah boleh berpartisipasi dalam sensus penduduk online yang sudah berakhir pada tanggal 29 Mei 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, di siang hari ini seperti biasanya BPS akan menyampaikan beberapa informasi berupa data-data yang kami himpun dan kami olah di bulan April dan bulan Mei tahun 2020. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa materi, yaitu yang pertama mengenai indeks harga konsumen atau inflasi, yang kedua nilai tukar petani, yang ketiga perkembangan ekspor dan impor, dan yang keempat tingkat penghunian kamar. Kita masuk ke materi yang pertama tentang indeks harga konsumen atau inflasi. Ya, untuk bulan Mei 2020, setelah kita mengalami deflasi di 2 bulan terakhir, di bulan Maret dan April 2020, maka untuk bulan Mei 2020 ini, Kota Ambon dan Kota Tual mengalami inflasi. Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,21%, dengan IHK 105,66, dan itu untuk 90 kota IHK, Kota Ambon mendapat ranking 38. Mendapat posisi di ranking 38 dari 90 kota IHK di seluruh Indonesia. Sementara Kota Tual dengan inflasi sebesar 0,65%, dengan IHK 105,33, itu menduduki posisi ke-8 dari 90 kota IHK di seluruh Indonesia. Dengan inflasi 0,21%, maka inflasi tahun kalender di Kota Ambon sampai dengan kondisi bulan Mei 2020 mencapai 0,23%, dan itu menduduki posisi 73, ranking ke-73 dari 90 kota IHK seluruh Indonesia. Sementara Kota Tual dengan inflasi bulanannya 0,65%, maka inflasi tahun kalendernya mencapai 0,78%, sehingga inflasi tahun kalendernya untuk 90 kota IHK dia menduduki posisi ke-48. Kalau kita melihat inflasi tahun ke tahun, maka Kota Ambon untuk kondisi bulan Mei 2020 dibandingkan dengan kondisi bulan Mei tahun 2019, Kota Ambon mengalami inflasi 0,57%. Dengan 0,57%, posisi Kota Ambon di 90 kota IHK seluruh Indonesia menduduki posisi ke-78. Sementara itu Kota Tual, inflasi tahun ke tahunnya, kondisi bulan Mei 2020 dibandingkan dengan Mei 2019, Kota Tual mengalami inflasi sebesar 1,23%. Dan itu Kota Tual menduduki posisi ke-65 dari 90 kota IHK di seluruh Indonesia. Iya,
Kita beralih ke berikutnya. Ya, kita lihat perkembangan tingkat inflasi di Kota Ambon untuk posisi di bulan Mei 2020 dengan inflasi 0,21%. Itu dalam 3 tahun terakhir ini di bulan Mei 2020 inflasinya yang paling rendah ya dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Demikian pula kalau kita lihat kondisi di bulan Mei ini kan ada kondisi hari raya. Ya, kondisi hari raya, sementara di 2 tahun terakhir di 2018 dan 2019 hari raya itu jatuh di bulan Juni. Nah, kita bandingkan di bulan Mei 2020 dengan kondisi hari raya di tahun 2018 dan 2019, kita lihat bahwa di tahun 2020 ini inflasi kita juga yang paling rendah. Ya, dari tahun 2018 0,94%, tahun 2019 itu kondisi hari raya kita 0,42%. Sementara di bulan Mei ini kita Hari Raya Idul Fitri dan kondisi inflasinya 0,21%. Nah, bila kita lihat inflasi year on year juga dalam 3 tahun terakhir ini kita 0,57 lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di bulan Mei tahun 2019 yang sudah mencapai 4,54%. Ya, sementara kalau dibandingkan dengan kondisi di bulan Juni yang juga ada posisi hari raya di tahun 2018 dan 2019, kita juga tahun kalendernya, tahun year on year-nya itu juga masih rendah 0,57%. Walaupun pada kondisi tahun 2018 itu year on year-nya mengalami deflasi 0,28%. Nah, itu kondisi pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu untuk Kota Ambon. Kita lihat untuk Kota Tual. Untuk Kota Tual dengan inflasi mantumannya 0,65%, itu pun lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di tahun 2018 maupun tahun 2019. Demikian pula kalau kita melihat kondisi hari rayanya di bulan Mei ini dengan bulan Juni di 2 tahun belakang 2018-2019 juga kondisi inflasinya masih jauh lebih rendah. Kemudian untuk year on year-nya yang hanya 1,23% itu jauh lebih rendah dibandingkan 2018 dan 2019. Bahkan tahun 2019 Kota Tual pernah mengalami inflasi year on year-nya sebesar 6,09%. Iya, kita beralih ke perkembangan andil dan tingkat inflasi bulan Mei 2020 berdasarkan kelompok pengeluaran. Berdasarkan kelompok pengeluaran dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, itu andil inflasi yang terbesar itu ada di kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya yang mencapai 0,07%. Kemudian ada 5 kelompok pengeluaran yang stabil, stagnan. Kemudian ada 1 kelompok pengeluaran yang mengalami andil deflasi, itu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mencapai minus 0,02.
Dengan melihat andil inflasi dari ke-11 kelompok pengeluaran tersebut, maka kita lihat untuk inflasi bulan Mei tahun 2020 ada kelompok pengeluaran yang paling besar mengalami inflasi. Yang mengalami inflasi itu ada di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,79%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran di perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya. Kemudian kelompok pengeluaran transportasi dan kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki. Kelompok pengeluaran kesehatan juga mengalami inflasi 0,03%. Kemudian yang mengalami deflasi itu ada 2 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami deflasi 0,41%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan deflasi 0,04%. Itu untuk inflasi man-to-man. Sementara kalau kita lihat di inflasi tahun kalender untuk Kota Ambon, itu tahun kalender ada 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dan selebihnya mengalami inflasi. Hanya 1 kelompok pengeluaran di pendidikan yang masih stabil. Inflasi yang tertinggi itu terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,84%. Ya, itu untuk tahun kalender. Kemudian kalau untuk tahun ke tahunnya, jadi kondisi bulan Mei 2020 dibandingkan dengan kondisi bulan Mei tahun 2019, dengan inflasi umum 0,57, itu kita lihat per kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi itu terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan, 14,16%. Itu berarti dibandingkan dengan kondisi tahun 2019, di tahun 2020 ini, kelompok pengeluaran pendidikan mengalami perubahan harga rata-rata sebesar 14,16%. Ya, itu untuk kondisi Kota Ambon. Nanti komoditas-komoditas apa saja yang mengalami perubahan harga sehingga memicu inflasi ataupun ada yang mengalami deflasi, itu nanti bisa dilihat atau dibaca pada BRS kita ya. Nah, kita beralih untuk melihat kondisi di Kota Tual. Untuk Kota Tual sama dengan 11 kelompok pengeluaran, itu andil inflasi yang terbesar untuk bulan Mei 2020 itu ada juga di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,45%. Nah, dari 11 kelompok pengeluaran ini yang mengalami inflasi tertinggi di bulan Mei 2020 itu ada di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 1,68%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran kesehatan 1,36%. Kemudian kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau 1,18%. Dan berikutnya ada di kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki 0,15%. Setelah itu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,12%. Untuk tahun kalendernya, untuk tahun kalender dengan inflasi umum sebesar 0,78%,
Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi itu terjadi di kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 4,36%. Untuk inflasi tahun ke tahunnya dengan inflasi umum 1,23%, kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar itu ada di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang sebesar 6,85%. Ya, itu untuk andil dan tingkat inflasi bulan Mei 2020 di Kota Ambon dan Kota Tual. Kita melihat informasi berikutnya itu tentang komoditas apa saja yang memicu inflasi dan yang menghambat inflasi di Kota Ambon selama bulan Mei tahun 2020. Ada 10 komoditas yang punya andil besar yang menyumbang kepada posisi inflasi, yaitu kangkung, ikan cakalang, angkutan udara, tarif air minum pikulan, bawang merah, sawi hijau, ikan layang atau ikan momar, ikan selar atau ikan kawalinya, baju kaos berkerah pria, dan bayam. Nah, itu 10 komoditas yang memicu inflasi di Kota Ambon. Sementara yang mengalami deflasi itu ada 10 komoditas juga, itu cabai rawit, wortel, sabun deterjen bubuk atau cair, anggur, bawang putih, pepaya, biskuit, telur ayam ras, angkutan laut, dan ikan kakap merah. Jadi masih didominasi oleh bahan makanan. Ya, kemudian untuk Kota Tual, sama dengan Kota Ambon, ada 10 komoditas yang menyumbang inflasi. Itu terdiri dari ikan teri, kangkung, emas perhiasan, angkutan udara, ikan selar, embal GP, rokok kretek filter, gula pasir, ikan tongkol, dan terong. Sementara yang menghambat inflasi atau yang mengalami deflasi di Kota Tual itu ikan kakap putih, sawi hijau, ikan lolosi, ikan kakap merah, bawang putih, ikan kembung, tomat, toge, susu cair kemasan, dan ikan baronang. Ya, itu materi kita yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen. Kita berpindah ke materi yang kedua, perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku untuk bulan Mei tahun 2020. Ya, kita lihat untuk nilai tukar petani secara nasional itu ada 10 provinsi yang mengalami peningkatan nilai tukar petaninya, ada 24 provinsi yang mengalami penurunan nilai tukar petani, di antaranya Provinsi Maluku. Kemudian secara nasional, NTP nasional juga turun 0,85%. Nah, penurunan NTP yang tertinggi itu terjadi di Jambi, itu 3,53%. Kemudian yang mengalami peningkatan NTP yang tertinggi itu ada di Kalimantan Barat sebesar 1,04%. Nah, untuk Maluku sendiri, untuk Maluku itu mengalami penurunan NTP sebesar 0,92%. Ya, jadi di bulan Mei ini kembali mengalami penurunan 0,92% dibandingkan dengan kondisi bulan April. Jadi bulan Mei ini NTP-nya hanya 95,68 dibandingkan dengan kondisi bulan April itu mencapai 96,57. Seperti kita ketahui, NTP ini didapatkan dari
indeks yang diterima dibandingkan dengan indeks yang dibayar. Nah, penyebab turunnya NTP di bulan Mei ini disebabkan karena indeks yang diterima itu mengalami penurunan 0,55% dibandingkan kondisi bulan April. Jadi indeks yang diterima itu hanya 102,28. Sementara indeks yang harus dibayarkan mengalami peningkatan 0,37%, sehingga IT-nya itu dari 106,5 pada bulan April menjadi 106,9 pada bulan Mei 2020. Nah, karena tingginya indeks yang dibayar dibandingkan dengan indeks yang diterima, akhirnya nilai NTP kita mengalami kurang dari 100 dan itu mencapai 95,68. Nah, kita lihat selanjutnya perkembangan nilai tukar petani menurut subsektor, ya, menurut subsektor. Kalau menurut subsektor ini subsektor peternakan saja yang mengalami peningkatan NTP-nya walaupun masih di bawah 100, ya, dari 98,67 di bulan April menjadi 99,17 di bulan Mei. Subsektor yang lainnya semua mengalami penurunan nilai tukar petaninya. Dan yang paling terbesar penurunan nilai tukar petaninya itu ada di subsektor hortikultura sebesar 2,21%. Awalnya di bulan April NTP subsektor hortikultura mencapai 103,64, tapi di bulan Mei tahun 2020 dia mengalami penurunan menjadi 101,35. Kemudian diikuti oleh subsektor tanaman pangan. Ya, subsektor tanaman pangan itu turun 1,17% dari 97,27 menjadi 96,13. Kemudian oleh subsektor perikanan. Ya, subsektor perikanan turun 1,12% dari 101,31 menjadi 100,18. Itu penurunan itu dipicu oleh nelayan, ya, tangkap, perikanan tangkap yang turun sebesar 1,37%. Sementara untuk budidaya ikan itu mengalami peningkatan 1,66%. Yang awalnya di bulan April 97,27, kemudian di bulan Mei nilai tukar petaninya menjadi 98,89. Ya, kalau kita lihat NTP dalam tiga tahun terakhir ini di tahun 2019 kemarin kita juga masih di bawah 100 dan hanya di tahun 2018 yang NTP-nya bisa lebih dari 100 walaupun tipis 101,92. Dan sedihnya di tahun 2020 ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini angka NTP kita masih di bawah 100. Sama halnya dengan kondisi di tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2019. Ya, kita lanjutkan. Ya, kalau tadi kita bicara tentang nilai tukar petani, sekarang kita melihat bagaimana nilai tukar usaha pertanian. Jadi di nilai tukar usaha pertanian ini, indeks yang dibayarkan sudah tidak mencakup pembayaran untuk konsumsi rumah tangga. Jadi pembayaran yang dilakukan oleh para petani itu hanya untuk usaha pertaniannya saja. Ya, kita lihat untuk nilai tukar usaha pertanian untuk kondisi bulan Mei itu
masih juga mengalami penurunan 0,55% dengan NTP 100,06, ya, dengan NTUP-nya 100,06 dibandingkan dengan kondisi bulan April itu 100,61. Nah, bagaimana dengan subsektornya? Subsektornya yang mengalami perubahan peningkatan NTUP-nya itu ada dua, itu di subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan. Untuk tanaman perkebunan rakyat, walaupun mengalami peningkatan 0,06%, tapi nilai NTUP-nya masih tetap di bawah 100, yaitu 96,80. Sementara untuk peternakan mengalami peningkatan NTUP 0,84%, tapi NTUP-nya sudah lebih dari angka 100. Ya, jadi dari April 2020 itu NTUP-nya 102,69, untuk bulan Mei 2020 menjadi 103,56. Subsektor yang lainnya mengalami penurunan nilai tukar usaha pertaniannya, dan penurunan terbesar itu terjadi di subsektor hortikultura sebesar 1,86%. Kemudian diikuti penurunan yang kedua itu terjadi di subsektor tanaman pangan sebesar 1,04%. Kemudian baru subsektor perikanan 0,98% yang dipicu oleh perikanan tangkap atau nelayan yang mengalami penurunan NTUP 1,22%. Sementara itu untuk pembudidaya ikan seperti halnya di NTP, dia juga mengalami peningkatan di NTUP sebesar 1,68%. Awalnya di bulan April NTUP-nya 103,08 dan di bulan Mei menjadi 104,81. Ya, kita beralih ke gambar berikutnya, itu perkembangan indeks konsumsi rumah tangga. Jadi yang tadi kita sebutkan bahwa NTP itu ada indeks yang diterima dan indeks yang dibayar. Nah, ini indeks yang dibayar, ini bisa kita lihat di gambar ini tentang perkembangan indeks konsumsi rumah tangga. Jadi seperti halnya di harga konsumen di tingkat perkotaan, maka di tingkat pedesaan pun kita membagi ada 11 kelompok pengeluaran. 11 kelompok pengeluaran, dan dari 11 kelompok pengeluaran ini hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga. Ya, penurunan indeks, yaitu dari kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki. Yang pada bulan April itu 108,35 dan pada bulan Mei 108,34. Sementara itu semua kelompok pengeluaran mengalami peningkatan indeks dan ada beberapa kelompok pengeluaran yang stabil. Itu yang stabil di informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kemudian rekreasi, olahraga dan budaya, subsektor pendidikan, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Secara keseluruhan indeks konsumsi rumah tangga kita mengalami peningkatan dari 107,06 di bulan April 2020 menjadi 107,50 pada bulan Mei tahun 2020. Ya, kita lanjut ke andil dari 10 komoditas utama penyumbang dan penghambat peningkatan IKRT Provinsi Maluku. Ya, jadi dari IKRT tadi, konsumsi rumah tangga,
itu kita lihat ada 10 komoditas yang menyumbang andil untuk peningkatan yang naik ya. Itu ikan cakalang, bawang merah, ikan layang, ikan selar, ikan kembung, minyak tanah, minyak goreng, tahu mentah, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Nah, itu 10 komoditas yang menyumbang sehingga terjadinya peningkatan IKRT di Provinsi Maluku. Kemudian 10 komoditas yang menghambat terjadinya peningkatan IKRT itu adalah tomat buah, ikan tembang, ikan kakap, cabai rawit, kacang panjang, bawang putih, ikan baronang, ikan belanak, tomat sayur, dan buncis. Ya, kita melihat selanjutnya bagaimana perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal. Jadi ini kebutuhan untuk proses produksi dari usaha pertanian. Ada kelompok bibit, pupuk, dan obat-obatan, sewa pajak dan pengeluaran lainnya, kelompok transportasi dan komunikasi, kelompok barang modal, dan upah buruh. Nah, kita lihat untuk kondisi di bulan Mei 2020, itu ada beberapa kelompok yang mengalami deflasi dan ada beberapa kelompok yang mengalami inflasi, sementara ada juga 2 kelompok yang mengalami stabil ya, tetap di angka indeks yang stabil. Itu untuk kelompok bibit itu mengalami deflasi sebesar 0,106%. Ya, kelompok bibit, dan ini juga andilnya cukup besar terhadap penurunan terhadap deflasi untuk kelompok pengeluaran, untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. Dengan demikian untuk kelompok pengeluaran yang berikutnya itu perubahan inflasinya itu pada pupuk dan obat-obatan ya yang mengalami deflasi. Jadi yang mengalami deflasi untuk bulan Mei ini adalah kelompok bibit dan kelompok pupuk dan obat-obatan. Sementara yang mengalami inflasi itu kelompok pengeluaran sewa, pajak, dan pengeluaran lainnya, juga untuk kelompok transportasi dan komunikasi. Sementara untuk barang modal dan upah buruh itu stagnan. Perubahan tahun ke tahunnya, kondisi bulan Mei 2020 dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2019, itu kelompok bibit yang mengalami inflasi 1,66%. Dan itu yang tertinggi dari semua kelompok pengeluaran untuk indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal. Pengeluaran yang inflasi yang berikutnya yang tertinggi itu ada di kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 1,54%. Ya, itu kondisi untuk perkembangan nilai tukar petani kita di Maluku bulan Mei tahun 2020. Kita beranjak untuk materi yang berikut, itu materi ekspor dan impor di Provinsi Maluku. Nah, kalau tadi untuk IHK dan NTP itu kondisi bulan Mei 2020, untuk ekspor dan impor ini kita melihat kondisi di bulan April tahun 2020. Ya, untuk nilai ekspor April 2020 itu Maluku mencapai 9 juta US dollar. Ya, naik 112,75% dibandingkan bulan Maret tahun 2020. Dan ekspor di bulan April 2020 semuanya masih berasal dari non-migas. Ya, dari sepanjang tahun 2020 ini
dari Januari sampai dengan April belum ada ekspor dalam bentuk migas. Bila dibandingkan dengan kondisi bulan April tahun 2019, maka ekspor kita di Maluku untuk kondisi April 2020 ini mengalami peningkatan sebanyak 618,48%. Karena di bulan April tahun 2019 kita hanya ekspor sebesar 1,25 juta US dollar. Dan tahun 2020 bulan April kita sudah ekspor sebesar 9 juta US dollar. Ya, kita lihat perkembangan ekspor Maluku dari bulan ke bulan. Dari bulan Januari sampai dengan April ini kita lihat yang tertinggi itu ada di bulan April ya, 9 juta US dollar. Ya, dalam 4 bulan terakhir ini yang April yang paling besar nilai ekspornya, sementara yang paling kecil itu ada di bulan Maret 4,23 juta US dollar. Nah, bila dilihat ke belakang dalam 3 tahun terakhir, April 2020 ini nilai ekspornya yang paling tinggi. Karena di bulan April tahun 2018 dan tahun 2019 nilai ekspor kita hanya mencapai 1,13 juta US dollar di tahun 2018 dan tahun 2019 itu 1,25 juta US dollar. Iya, jadi pada bulan April ini kita ekspor non migas dan itu berupa ikan dan udang, ya, kelompok ikan dan udang. Kita lihat untuk selanjutnya bagaimana perkembangan kumulatif ekspor dari Januari sampai dengan April. Nah, kita lihat untuk kondisi dari Januari sampai dengan April kita sudah mencapai 24,85 juta US dollar. Jauh melebihi kondisi 2 tahun belakangan ya, 2018 sama 2019. Kalau 2018 itu hanya 2,28 juta US dollar, 2019 3,76 juta US dollar. Jadi untuk tahun ini year on year-nya mencapai 560,19%. Oke, 24,85 juta US dollar semua masih berupa non migas, ikan dan udang. Selanjutnya kita lihat negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor dari Maluku untuk Januari sampai dengan April 2020 ini. Ada 3 negara yang besar yang menjadi tujuan ekspor dari Maluku. Yang pertama itu masih ke Tiongkok. Tiongkok nilai ekspor dengan nilai ekspor sampai dengan April ini sudah mencapai 19,56 juta US dollar. Jadi ke Tiongkok kita ekspor 78,71%. Kemudian negara yang kedua itu Amerika Serikat dengan nilai ekspor 2,6 juta US dollar. Jadi ada 10,47% barang-barang ekspor dari Maluku itu tujuannya ke Amerika Serikat. Dan yang ketiga itu negara Vietnam. Ada 5,13% barang-barang ekspor kita itu ke Vietnam dengan nilai selama 4 bulan ini sebesar 1,28 juta US dollar. Ya, kita beralih untuk melihat bagaimana perbandingan Januari-April 2019 dan Januari-April tahun 2020. Kalau tahun 2019, Januari-April itu masih didominasi oleh Amerika Serikat. Ya, ada 51,43% barang-barang ekspor kita itu dikirimkan ke Amerika Serikat.
Sementara untuk tahun 2020 itu sebagian besar 78,71% negara tujuan ekspor kita itu ada di Tiongkok. Padahal Tiongkok pada tahun yang lalu Januari-April 2019 tidak menjadi negara tujuan ekspor dari Maluku. Ya, jadi ada pergeseran dari Amerika Serikat ke Tiongkok untuk kondisi Januari sampai dengan April. Iya, kita beralih ke berikutnya. Pelabuhan muat ekspor Maluku untuk kondisi Januari sampai dengan April 2020. Untuk pelabuhan muat ekspor untuk Maluku dalam 4 bulan ini masih didominasi oleh pelabuhan Yosudarso di Ambon. Ya, jadi ada 95,29% barang-barang yang diekspor dari Maluku itu dikirimkan melalui Yosudarso Ambon. Kemudian diikuti oleh Bandara Patimura Ambon, ya 4,71%. Kalau melalui Yosudarso, nilai ekspornya mencapai 23,68 juta US dollar, sementara untuk Bandara Patimura Ambon nilai ekspornya 1,17 juta US dollar. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi kita melihat ekspor yang berasal dari Maluku dan diekspor dari Maluku, sementara yang ini kita melihat ada beberapa barang ekspor yang berasal dari Provinsi Maluku, namun diekspor melalui pelabuhan di luar Maluku. Ya, jadi ada 5 provinsi yang melakukan ekspor dengan barang-barang asal Maluku, ya, dengan komoditas yang berasal dari Maluku. Yang terbesar itu ekspor komoditi asal Maluku melalui pelabuhan di Banten 52,44% dengan nilai 2,56 juta US dollar. Ini kondisi dari Januari sampai dengan April 2020. Kemudian yang berikut itu diekspor melalui pelabuhan di Jawa Timur. Ada 28,13% komoditi asal Maluku yang diekspor melalui Jawa Timur dengan nilai 1,38 juta US dollar. Kemudian yang ketiga itu berasal dari pelabuhan di DKI Jakarta. Ada 14,53% komoditi asal Maluku yang diekspor melalui DKI Jakarta dengan nilai 0,71 juta US dollar. Nah, barang-barang apa saja atau komoditas apa saja yang diekspor melalui pelabuhan luar Maluku? Itu yang paling dominan adalah perhiasan atau mutiara. Ya, dari Januari sampai dengan April 2020 ini itu dari semua komoditas yang diekspor keluar melalui pelabuhan di luar Maluku itu perhiasan dan mutiara menduduki 44,73%. Ya, jadi hampir setengah dari komoditas yang diekspor itu berupa perhiasan atau mutiara. Kemudian diikuti oleh yang kedua komoditas kayu dan produknya 24,88% dengan nilai ekspor 1,22 juta US dollar. Kemudian baru jenis ikan dan udang itu ada 13,12% dengan nilai ekspor sebesar 0,64 juta US dollar. Ya, itu kondisi ekspor kita. Sekarang kita beralih ke bagaimana melihat perkembangan impor Maluku. Nilai impor Maluku di bulan April 2020 mencapai 7,22 juta
US dollar. Ini mengalami penurunan 0,71% dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2020. Sementara bila dibandingkan dengan kondisi bulan April tahun 2019 yang lalu, itu import kita mengalami penurunan 78,67%. Cukup besar karena di tahun yang lalu bulan April itu kita sempat impor 33,87 juta US dollar. Ya, jadi ekspor kita meningkat sementara impor kita mengalami penurunan. Nah, sebaliknya dari ekspor, kalau ekspor kita non migas, kalau import kita import migas. Nah, kita lihat perkembangan import Malukunya. Dari bulan Januari sampai dengan bulan April ini setiap bulan mengalami penurunan nilai import. Ya, dari Januari itu kita import 10,54 juta US dollar dan sekarang bulan April kita import 7,22 juta US dollar dan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dan tahun 2019. Kalau tahun 2018 dan tahun 2019 kita import itu sampai mencapai 2 digit ya, puluhan juta. Kalau tahun 2020 ini kita hanya di Januari yang mencapai 10,54, selanjutnya Februari, Maret, April kita sudah turun sampai dengan 1 digit. Iya, kemudian kita lihat berikutnya pangsa import Maluku. Kita import dari mana saja. Nah, ini ada 2 negara besar yang Maluku import. Itu dari yang paling besar itu dari Singapura. Itu ada 75,77% dengan nilai import 25,85 juta US dollar. Kemudian dari Malaysia itu 24,23% dengan nilai import 8,27 juta US dollar. Ya, kita lihat pelabuhan bongkar importnya. Dari mana saja pelabuhan yang bongkar barang-barang import kita. Itu pelabuhan Yosudarso masih mendominasi sebesar 93,56%. Dengan nilai impor 31,92 juta US dollar. Kemudian melalui pelabuhan Tulehu di Maluku Tengah itu ada 6,44% dengan nilai impor 2,20 juta US dollar. Semuanya berupa bahan bakar minyak. Ya, selanjutnya kita lihat bagaimana neraca nilai perdagangan Maluku untuk bulan April 2020. Ya, dengan nilai ekspor sebesar 9,9 juta US dollar, maka di bulan April ini kita mengalami surplus sebesar 1,77 juta US dollar. Ya. Dari bulan Januari sampai dengan bulan April ini, baru di bulan April yang kita mengalami surplus 1,77 juta US dollar. Kemudian, jadi untuk non migas itu kita ada selisih plus, sementara untuk migas kita defisit, sementara untuk non migas kita mengalami surplus. Ya, kita lihat untuk selanjutnya neraca volume perdagangan Maluku. Kalau tadi nilainya, sekarang kita lihat volumenya. Dengan demikian di bulan April ini kalau dari volume kita mengalami defisit 38,59 ribu ton. Ya, kita mengalami defisit 38,59 ribu ton. Dan kalau dari bulan Januari sampai dengan April ini yang defisit terbesar
Karena di bulan Januari sampai dengan bulan Maret kita di bawah 20 juta 20 ribu ton ya. Ya, tapi dibandingkan dengan kondisi bulan April 2018 dan 2019, volume yang paling kecil ada di bulan April tahun 2020. Ya, dengan demikian dari Januari April 2020 kita mengalami defisit 9,27 juta US dollar. Itu Januari April 2020. Itu defisit yang paling kecil karena di bulan Januari April 2019 kita defisit 69,14 juta US dollar, dan yang paling besar di tahun 2018 kita pernah defisit sebanyak 469 juta US dollar. Ya, kita beralih ke materi yang berikut, perkembangan tingkat penghunian kamar hotel. Seperti halnya untuk ekspor impor, perkembangan tingkat penghunian kamar hotel ini kita pun melihat kondisi di bulan April 2020. Ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perkembangan tingkat penghunian kamar mengalami penurunan yang cukup besar. Itu untuk hotel bintang, bulan April itu turun 22,52 poin, sementara untuk akomodasi lainnya mengalami penurunan 5,02 poin. Jadi TPK hotel bintang bulan April itu sebesar 4,40 dan TPK akomodasi lainnya itu hanya 3,67. Ya, bagaimana tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas hotel? Jadi kalau menurut kelas hotel, TPK yang paling besar itu terjadi pada Hotel Bintang 1, 9,91%. Kemudian di Hotel Bintang 4 itu 5,34%, diikuti oleh Bintang 3 4,65%, dan Bintang 2 itu 2,47%. Dari semua hotel kelas bintang yang mengalami peningkatan mantumannya itu hanya ada di Hotel Bintang 1. Itu mantumannya masih ada peningkatan 0,96 poin. Sementara untuk hotel bintang lainnya mengalami penurunan, begitu pula dengan year on year-nya secara keseluruhan, bintang 1 sampai bintang 4 itu mengalami penurunan. Dan year on year-nya yang paling besar mengalami penurunan itu ada di bintang 4. Ya, year on year yang paling besar penurunannya terjadi di bintang 4, 36,38 poin. Kalau mantuman juga demikian, itu mengalami penurunan terbesar di bintang 4, turun 33,53 poin. Iya. Bagaimana dengan jumlah tamu asing dalam kondisi bulan April 2020? Masih ada tamu asing yang menginap di hotel bintang sebanyak 8 orang, ya, 8 tamu. Itu turun 95,27% dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2020. Jadi di Maret 2020 masih ada 169 orang atau 169 tamu, dan di bulan April hanya 8 tamu asing yang menginap di hotel bintang. Kemudian untuk tamu asing itu sama sekali tidak ada tamu asing yang menginap di akomodasi lainnya.
Kalau tadi jumlah tamu asing, sekarang kita lihat bagaimana dengan jumlah tamu domestik. Tamu domestik di bulan April juga mengalami penurunan, turun 86,19% untuk hotel bintang. Sementara untuk hotel atau akomodasi lainnya itu turun 50,78%. Ya, jadi untuk hotel bintang yang tadinya tamu domestik di bulan Maret 2020 berjumlah 8.094 tamu, itu turun menjadi 1.118 tamu. Kemudian untuk tamu domestik di bulan Maret ada 5.150 tamu, menjadi 2.535 tamu di bulan April 2020. Ya, kita lihat persebaran tamu asing yang tadi hanya 8 orang itu. Kita lihat untuk tamu asing itu lebih banyak menginap di hotel bintang tamu asing, hotel bintang 3 ya, 50% itu menginap di bintang 3, kemudian di bintang 2 dan bintang 1. Sementara untuk tamu domestik lebih banyak memilih menginap di bintang 4 ada 31,22%, kemudian di bintang 1 26,83%, dan diikuti oleh bintang 3 22,09%, kemudian bintang 2 hanya 19,86%. Ya, selanjutnya Bapak Ibu kita perhatikan perkembangan rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang. Ya, untuk bulan April ini rata-rata lama menginap untuk tamu asing itu mengalami penurunan 3,28 poin. Itu pada bulan Maret tamu asing itu bisa menginap 5,66 hari, tapi pada bulan April menginap hanya 2,38 hari. Kemudian untuk tamu domestik juga mengalami penurunan 0,05 poin. Di bulan Maret tamu domestik menginap 2,03 hari dan di bulan April itu menginap 1,98 hari. Ya, jadi kalau digabungkan rata-rata lama menginap untuk tamu baik di hotel bintang dan akomodasi lainnya, untuk tamu asing itu hanya 2,38 hari dan untuk tamu domestik 1,56 hari. Sehingga untuk tamu asing di bulan April itu turun 3,16 poin dan tamu domestik itu turun 0,28 poin. Ya, Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan pada saat siang hari ini. Semoga data-data dan informasi yang kami berikan boleh memberikan tambahan pengetahuan dan tambahan informasi bagi kita sekalian di Provinsi Maluku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.